Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Artis Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi tentang kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Sherina tiba di Mapolres Jakarta Timur didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Sherina tiba di Polres dan langsung menuju ruang pemeriksaan yang berada di lantai 3. Pemanggilan Sherina dilakukan untuk memastikan apakah kucing yang diunggah Sherina di media sosialnya merupakan kucing yang sempat diambil oleh penjara rumah Uya Kuya. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Sherina Munaf tidak hadir pada panggilan pertama. Sementara itu, polisi menyebut pemeriksaan Sherina Munaf masih berlangsung di Polres Jakarta Timur. Langsung ya Pak? Berlangsung ya, oke. Berapa orang Pak selain Sherina diperiksa Pak? Saya mau kegiatan Pak, ada rapat koordinasi dulu ya, maaf ya. Sebelumnya, 31 Agustus lalu, Sherina Munaf memposting di akun Threads setelah menyelamatkan seekor kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. Postingan Sherina Munaf ini 1 hari setelah rumah Uya Kuya menjadi sasaran pengrusakan dan penjarahan massa pada 30 Agustus yang lalu. Melalui unggahannya di media sosial, Sherina bersama sejumlah pegiat komunitas hewan berkoordinasi terkait penyelamatan belasan kucing milik Uya Kuya. Kejaksaan Agung menetapkan kakak beradik bos PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kakak beradik tersebut sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah menetapkan kakak beradik bos Sritex sebagai tersangka TPPU per tanggal 1 September 2025. Memang terkait penanganan perkara Sritex terhadap inisial IK, ISL dan IS ya, IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 12 orang tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Diperkirakan kasus ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Nizar Ali, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, keluar dari gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Nizar masuk ke dalam gedung sekitar pukul 9.18 waktu Indonesia Barat, yang berarti Nizar diperiksa hampir 3 jam. Nizar mengaku tidak mengetahui pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang kini tengah diusut KPK. Nizar saat ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan, sehingga yang bertanggung di Direktorat Jenderal Haji. Ya. Berapa pertanyaan tadi Pak? Ini Pak, kiri Pak. Pak, soal pengaturan jual ada. Itu nggak tahu kan Sekjen. Hujan mengguyur beberapa wilayah di Jakarta dari siang hingga sore hari. Akibatnya beberapa ruas jalan di beberapa titik Jakarta mengalami kemacetan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi lalu lintas di beberapa daerah Jakarta, kita akan pantau CCTV dari NTMC Polri di sejumlah titik pusat keramaian. Di sisi kiri atas layar ada visual terkini di kawasan Tebet, tepatnya di JPO Tebet 1. Kita lihat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian di sisi kanan atas adalah arus lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, terpantau padat merayap. Kemudian di sisi kiri bawah adalah arus lalu lintas di Simpang Tomang, terpantau ramai lancar. Dan yang terakhir di sisi kanan bawah Simpang Semanggi, terpantau ramai lancar.
Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Persetujuan Presiden disepakati dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta. Juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan, Presiden setuju pembentukan tim investigasi independen demonstrasi ricuh Agustus yang lalu. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa, ya. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa, ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen atas tragedi Prahara pada bulan Agustus. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kedepannya direncanakan pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Serangan udara Israel menghancurkan sebuah bangunan di kamp pengungsi Shati setelah mengeluarkan peringatan evakuasi. iNewsroom segera kembali.